Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita boleh diberkati Tuhan sepanjang satu minggu lagi di dalam setiap kegiatan, dan pada saat ini kita tiba kembali di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 dengan tema Yusuf Ahli Mimpi. Mari kita ikuti bersama pelajaran berikut ini. Cerita tentang kehidupan Yusuf dicatat di dalam Kejadian pasal 37 sampai 50, dan ini mencakup bagian terakhir dari kitab Kejadian, dan ada banyak informasi dari kehidupan Yusuf ini yang dicatat di dalam firman Tuhan. Mengapa demikian? Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman kehidupan dari Yusuf sehingga Yusuf itu harus diceritakan banyak di dalam kitab Kejadian? Yakub sangat mencintai Rahel, jadi dia lebih menyukai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Oleh karena dia adalah anak dari masa tuanya, dan pada waktu itu Benyamin masih terlalu muda. Lagi pula, Yusuf masih muda, tetapi ia rohani. Dan ini berbeda dengan karakter dari saudara-saudaranya yang lain. Karakter dari saudara-saudaranya ini buruk, dan lebih parahnya lagi, mereka dikatakan lebih buruk lagi oleh karena saling berselisih satu dengan yang lain, dan termasuk juga berselisih dengan Yakub sendiri sebagai ayah mereka. Terlepas dari tindakan dan kesalahan yang menyedihkan dalam Kejadian pasal 37 sampai 41, Tuhan masih mengerjakan segalanya untuk kebaikan manusia. Kita akan pelajari pada saat ini mimpi-mimpi Yusuf. Yusuf dijual. Ada waktu jeda di mana ada cerita Yehuda dan Tamar, dan Yusuf dipenjarakan. Dan pada akhirnya ada mimpi Firaun, dan bagaimana Tuhan sesuai dengan waktunya mengangkat Yusuf dari keterpurukan. Kejadian 37 ayat 5 menyatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kebencian ini hanyalah merupakan salah satu dari kebencian-kebencian yang lain yang telah timbul di dalam hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Oleh karena kalau kita membaca di dalam Kejadian 37 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Yusuf melaporkan perilaku buruk saudara-saudaranya kepada ayah mereka. Dan pastilah orang tua ketika mendengarkan akan perilaku buruk dari anak-anaknya, orang tua itu akan marah dan kecewa. Dan itulah yang dirasakan oleh Yakub. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf ini membenci Yusuf oleh karena dia menyatakan akan kesalahan-kesalahan mereka kepada ayah mereka sendiri. Jelaslah bahwa kalau kita melihat di dalam cerita ini, Yakub ingin menempatkan Yusuf, anak sulung Rahel ini, di atas semua saudaranya. Oleh karena selain Rahel adalah istri yang sangat dicintainya, Yusuf itu merupakan anak Yakub dari Rahel. Dan itulah sebabnya dia mencintai akan Yusuf itu sendiri. Dan dia menginginkan supaya hak kesulungan pada akhirnya akan diberikan kepada Yusuf sebagai anak sulung Rahel. Kita tahu bersama bahwa saudara dari Yusuf adalah Benyamin. Akibat langsung dari laporan demi laporan yang diberitahukan Yusuf kepada Yakub ayahnya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pelajaran bagi kita sebagai orang tua, janganlah kita membeda-bedakan akan anak-anak kita. Marilah kita menyalurkan kasih dan cinta kita kepada anak-anak kita dengan sama rata. Oleh karena kalau tidak akan menumbuhkan kecemburuan dan pada akhirnya akan menghasilkan kebencian. Dan inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf oleh karena kasih sayang dari ayah mereka berat sebelah. Di atas semua itu, Yusuf memiliki dua mimpi yang menunjukkan dia di atas saudara-saudaranya. Ketika dia menerima akan mimpi tersebut, maka kemarahan dari saudara-saudara ini memuncak. Kejadian 37 ayat 5-8, dia melihat akan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya menyembahkan berkas gandum dari Yusuf. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang melambangkan akan orang tua dan juga saudara-saudara dari Yusuf ini menyembah Yusuf. Dan inilah yang menyebabkan sehingga
Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yakub juga tampaknya tidak senang dengan mimpi-mimpi itu. Karena mengapa dia harus menyembah akan Yusuf, tetapi dia merenungkan kembali maknanya dan kemungkinan pemenuhannya. Allah telah berjanji dan Allah pasti akan menepati akan janji tersebut terrealisasi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi pada saat itu saudara-saudaranya tidak senang dengan mimpi tersebut. Oleh karena kebencian dari saudara-saudaranya sehingga mereka memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Kejadian 37 ayat 36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Pada akhirnya Yusuf disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Mari kita lihat kronologi penyingkiran Yusuf. Semuanya ini terjadi dengan begitu cepat. Setelah Yusuf bermimpi dan mereka sangat membenci akan mimpi Yusuf tersebut, Yakub mengutus Yusuf untuk mengunjungi akan saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf bertemu dengan seorang pria yang secara kebetulan dan memberitahu dia di mana menemukan saudara-saudaranya. Dan kemudian saudara-saudaranya melihat Yusuf datang mendekat kepada mereka membawa makanan untuk mereka dan memutuskan untuk membunuhnya. Ketika mereka berusaha untuk membunuh Yusuf, Ruben mencoba menyelamatkannya dan menengahi atas nama Ruben itu sendiri. Peristiwa berlanjut, Yehuda mengusulkan rencana yang baru. Daripada kita membunuh dia dan tidak mendapat menghasilkan apa-apa dari pembunuhan dari Yusuf itu, lebih baik kita menjualnya. Setelah itu, mereka menipu Yakub dan mengatakan kepadanya bahwa Yusuf sudah mati. Dan pada akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang Midian, dan orang-orang Midian menjual Yusuf kepada Potifar di Mesir. Inilah gambaran dari penderitaan Yusuf di dalam kehidupannya dan pelajaran bagi kita. Ketika kita marah, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Sebaiknya marilah kita menenangkan akan diri kita. Kalau tidak, kita akan jadi sama seperti dengan saudara-saudara dari Yusuf ini. Oleh karena mereka tidak bisa mengontrol akan amarah mereka, dan pada akhirnya dosa yang satu diikuti dengan dosa yang lain yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sehingga pada akhirnya mereka menipu akan ayah mereka. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan untuk dapat mengontrol akan setiap emosi-emosi yang bermain di dalam pikiran kita, sehingga kita akan mampu mengontrol akan setiap emosi yang datang di dalam setiap pikiran kita. Di tengah-tengah peristiwa kehidupan dari Yusuf, ada cerita di mana ada peristiwa mengenai Yehuda dan Tamar. Di dalam Kejadian 38 ayat 26 di sana dikatakan Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Apakah peristiwa yang terjadi pada waktu ini? Setelah Yusuf dijual, Yehuda meninggalkan tempat tinggalnya. Yehuda merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama-sama saudaranya, dan pada akhirnya dia lebih memilih untuk memisahkan diri dari mereka. Dan pada akhirnya Yehuda menikah dan memiliki 3 anak. Adalah anak sulung dan menikah dengan Tamar. Kemudian Tuhan tidak senang dengan tindakan dan pada akhirnya Allah menghukum Begitu pula dengan anak yang selanjutnya, yakni Onan. Allah juga tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Onan oleh karena kejahatan yang ia telah lakukan terhadap Tamar. Dan pada akhirnya Yehuda menjanjikan anak terakhirnya Shelah kepada Tamar. Tetapi beberapa waktu kemudian Yehuda tampaknya telah melupakan akan janjinya tersebut. Dan ada peristiwa yang terjadi ketika Yehuda pergi untuk menghibur akan dirinya sendiri setelah kematian akan istrinya. Tamar memutuskan untuk berperan sebagai pelacur, dan pada akhirnya Yehuda tidur dengan Tamar yang pada waktu itu Yehuda tidak mengetahui siapakah pelacur tersebut. Namun ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan tidak menghukum Yehuda dan Tamar karena kesalahan mereka. Yehuda mengakui akan kesalahannya dan Tamar dianggap benar. Oleh karena mereka mengaku kepada Tuhan dan meninggalkan akan setiap dosa yang telah mereka lakukan tersebut. Dan Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan oleh karena mereka telah mengakui itu kepada Tuhan. Dan Dia menebus Tamar dengan kasih karunia. Pelajaran bagi kita pada saat ini, terlepas dari setiap perbuatan jahat, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah melawan Tuhan,
Ketika kita datang, memberanikan diri, meminta ampun kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan kita, Allah akan melayakkan kita untuk terus menjadi umat-umatnya. Dan keselamatan terus diberikan kepada kita. Allah mengasihi kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita terlepas dari perbuatan-perbuatan baik atau usaha manusia. Dan itulah yang dirasakan oleh Yehuda dan Tamar ketika mendapatkan pengampunan dan kasih karunia. Dan pada akhirnya Peres adalah putra kedua Tamar dan Yehuda, dan dia adalah salah satu nenek moyang mesianik. Tamar adalah yang pertama dari 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan, demikian pula Dia akan menyelamatkan akan umat-umatnya, saudara dan saya, melalui salib Yesus. Setelah itu peristiwa dilanjutkan di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia dijual kepada Potifar. Potifar adalah kepala penjaga penjara kerajaan, dan ia sangat disenangi oleh Potifar oleh karena kejujuran dan integritasnya. Yusuf diberi tanggung jawab atas semua harta miliknya, dan kesuksesan ini tidak merusak akan prinsip Yusuf. Sebaliknya, ia menolak untuk menyerah pada rayuan majikannya. Kita tahu bersama ceritanya ketika istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf. Beberapa kali dia mau supaya Yusuf tidur dengannya, tetapi dia tidak menggubris akan rayuan tersebut. Dan pada akhirnya ia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi situasi kehidupan Yusuf kembali ke awal ataupun keadaan semula, di mana kelihatannya tidak ada Tuhan. Tuhan mengizinkan ia mengalami kesusahan, dan bahkan saat ini ia sudah ada di dalam penjara. Tapi Tuhan terus bersama-sama Yusuf di penjara. Dia juga mengulurkan belas kasihannya dan memberinya kemurahan di mata penjaga penjara. Oleh karena ia terus setia kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi kehidupan yang ia sedang alami pada waktu itu, ia memutuskan untuk terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat 22 dan 23, di sana dikatakan dia kembali bertanggung jawab atas segala sesuatu. Yusuf tidak pernah lupa bahwa keberhasilannya adalah karena Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kehidupan Yusuf seringkali sama seperti dengan kehidupan kita. Kita mengalami hal-hal yang sulit, situasi-situasi yang mencekam di dalam kehidupan. Kelihatannya Allah meninggalkan kita. Tetapi meskipun di dalam situasi sulit tersebut, ia terus percaya kepada Tuhan. Dan memang benar, Tuhan menyertai Yusuf. Demikian pula dengan kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini kita di dalam tekanan, situasi kehidupan yang sulit, mari kita tetap bertahan, kita terus setia kepada Tuhan. Peristiwa terus berlanjut di dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ada peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf selanjutnya. Yusuf berharap untuk segera dibebaskan setelah menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti ketika ia ada di dalam penjara bersama-sama dengan mereka. Tapi kebebasannya tidak datang saat itu. Kemudian 2 mimpi dari seorang pemimpin yang khawatir ini Firaun itu terjadi. Firaun sangat ingin memahami akan artinya. Dan setelah 2 tahun, waktu Tuhan akhirnya tiba bagi Yusuf. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali kita berpikir menurut cara pandang kita sendiri bahwa inilah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali itu tidak terjadi. Ketika Firaun bermimpi, pada akhirnya juru minuman mengingat Yusuf dan ia merekomendasikan dia kepada Firaun. Ia kembali menceritakan pengalamannya ketika ia bersama-sama dengan Yusuf di penjara, dan pada akhirnya ia keluar dari penjara oleh karena mimpi yang ia telah dapatkan dan ditafsirkan oleh Yusuf. Itulah sebabnya dia menyatakan kembali bahwa ada seorang yang ada di dalam penjara yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Firaun menyuruh untuk memanggil Yusuf dan menginginkan dia menafsirkan akan mimpi dari Firaun tersebut. Bahkan sebelum Firaun, Yusuf tidak lupa bahwa kesuksesannya sebenarnya adalah milik Tuhan. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dan pada akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi Firaun.
Yusuf memastikan bahwa Firaun tahu bahwa itu adalah Tuhan yang menunjukkan kepada raja hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Dan dari situ Allah menyatakan akan dirinya melalui kehidupan Yusuf. Dan Firaun mulai mengenal siapakah Allah yang hidup itu. Ada 2 rangkaian 7 lembu yang gemuk dan kurus, dan juga 2 rangkaian bulir gandum yang gemuk dan kurus. Itu mewakili 2 rangkaian tahun yang baik dan buruk. Akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan setelah itu Yusuf memberikan solusi untuk menghadapi akan peristiwa-peristiwa ini. Dan pada akhirnya Allah mengangkat Yusuf melalui Firaun sesuai waktunya Tuhan. 2 mimpi Yusuf mulai menjadi kenyataan ketika ia bermimpi dan menceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. Setelah bertahun-tahun, ia ditugaskan untuk memimpin seluruh Mesir. Yusuf berubah dari penguasa atas rumah Potifar menjadi penguasa penjara dan menjadi penguasa seluruh Mesir. Sungguh cerita yang luar biasa tentang bagaimana bahkan di tengah keadaan yang tampak seperti keadaan yang mengerikan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Mari kita terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena walaupun di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia akan memulihkan akan keadaan kita sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan dan berpegang teguh pada janji-janjinya ketika peristiwa-peristiwa tidak tampak menguntungkan sama sekali dan tampaknya Tuhan diam di dalam kehidupan kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas pengalaman Yusuf, di mana Tuhan mengizinkan penderitaan datang silih berganti. Tetapi apabila kami terus setia kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kami tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.